NASA akan mempresentasikan materi CAPM dan APT. Gambarannya, modal dapat digunakan sebagai alat untuk memahami suatu permasalahan yang lebih kompleks dalam gambaran yang lebih sederhana. Untuk memahami bagaimanakah penentuan risiko yang relevan pada suatu aset dan bagaimanakah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, diperlukan suatu model keseimbangan, yaitu model hubungan risiko return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan. Dua model keseimbangan. Yang pertama, capital asset pricing model atau CAPM. Yang kedua, arbitrage pricing theory atau APT. Capital asset pricing model atau CAPM. CPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Lintner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Capital asset pricing model CAPM ada asumsi-asumsinya. Yang pertama, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi pajak, pendapatan, dan inflasi. Terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang terakhir, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Nah, di sini saya Joy Lende ini akan mempresentasikan tentang portofolio pasar. Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar atau portofolio optimal yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio optimal atau terdiri dari aset-aset berisiko. Portofolio pada titik M atau portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematif atau risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Secara umum, portofolio pasar dapat diproyeksi dengan nilai indeks pasar seperti IHSG atau LQ untuk kasus di Indonesia. Di sini garis pasar modal atau capital market line. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Jika kurva efisien frontier pada gambar 6.1 dihilangkan dengan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal diambil, maka kita akan mendapatkan garis RF sampai L yang merupakan akan melanjutkan tentang slope CML. Kemiringan CML menunjukkan harga pasar, risiko market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitung dengan RM kurang RF dibagi QM sama dengan slope CML. Slope CML mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk tiap
1% kenaikan risiko portofolio. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, retur yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat retur bebas risiko sebesar 8%, maka slope CML adalah sebesar RM kurang RF dibagi QM sama dengan slope CML. Slope CML sama dengan 0,15 dikurang 0,08 dibagi 0,20 sama dengan 0,35. Berikut persamaan CML. Dengan mengetahui slope CML dengan garis intercept atau RF, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi ERP sama dengan RF tambah ERM dikurang RF dibagi QM jadi dibagi dengan QP. Dalam hal ini ERP tingkat retur yang diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada CML, RF tingkat retur pada aset yang bebas yang risiko, ERM tingkat retur portofolio pasar atau M, QM deviasi standar retur pada portofolio pasar, QP deviasi standar portofolio efisien yang ditentukan. Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Junita Pupi Malo Umbu, NIM 1119-064. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai CML. CML yaitu adalah garis pasar modal yang terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio M merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau disebut dengan portofolio pasar. Sedangkan titik RF merupakan pilihan aset bebas risiko. Kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RV kurang M merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Kedua, slope CML akan cenderungan positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat rise. Artinya bahwa investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berdasarkan data historis adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan yang bisa menyebabkan slope CML yang negatif, dan slope negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Keempat, garis bebas modal yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Yang berikutnya itu garis pasar sekuritas atau SML. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau disebut dengan beta. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang, sedangkan CML dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu atau QP. Formula untuk mendapatkan QR dari suatu sekuritas menurut model SML adalah QR Q sama dengan RF tambah beta Q IRM kurang RF. Dalam hal ini beta Q sama dengan QIM bagi Q pangkat 2M. Garis pasar sekuritas SM. Berikut ini adalah gambar garis pasar sekuritas SML. Risiko sekuritas ditunjukkan oleh beta yang menunjukkan
sensitivitas retum sekuritas terhadap perubahan retum pasar. Yang berikutnya adalah retum sekuritas yang disyaratkan. Berdasarkan hubungan tingkat retum dengan beta, maka komponen accurate rate of return terdiri dari tingkat retum bebas, risiko, dan premi risiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. KI sama dengan tingkat risiko aset bebas risiko tanpa premi risiko sekuritas, atau RV sama dengan beta Q RM kurang RF. Dalam hal ini, KI yaitu tingkat retum yang disyaratkan investor pada sekuritas I. ERM yaitu retum portofolio pasar yang diharapkan. Beta Q sama dengan efisiensi beta sekuritas I. RV tingkat retum bebas risiko. Jadi baik, perkenalkan nama saya Imelda Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi mengenai return sekuritas yang diisyaratkan. Di sini terdapat contoh, yang contohnya adalah diasumsikan beta saham PT Gudang Garam itu adalah 0,5 dan tingkat return bebas risikonya itu adalah 1,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam itu adalah, terdapat rumus di sini, bisa kita lihat bersama. Rumusnya adalah KGGRM sama dengan RF ditambah beta I ini dalam kurung RM kurang RF. Di sini RF-nya itu adalah 0,015 ditambah 0,5 dikali 0,02 kurang 0,015, dapatnya 1,75%. Di sini terdapat return yang diharapkan atau sekuritas yang undervalued atau overvalued. Di sini terdapat kurva, bisa kita lihat bersama. Berikut ada secara teoritis itu harga sekuritas seharusnya berada pada SML, karena titik-titik pada SML itu menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Yang berikut, jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Pada gambar 6.4 tadi itu terlihat bahwa sekuritas A itu terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang ternilai rendah atau undervalued. Karena tingkat return yang diharapkan investor. Sedangkan sekuritas B itu terletak di bawah SML, sehingga sekuritas B itu dikatakan ternilai lebih atau overvalued. Yang berikut contoh penggunaan CAPM. Yang pertama, anggap tingkat return bebas risiko itu adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham YOY itu mempunyai beta 0,8, berapakah return diisyaratkan berdasarkan CAPM? Di sini terdapat rumus, yaitu KI sama dengan 10% ditambah 0,88 dikali 18% kurang 10%, dapatnya 16,4%. Yang kedua, dianggap terdapat tingkat return bebas risiko itu adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham lain, yaitu saham GFG itu mempunyai return diisyaratkan 20%, berapakah betanya? Di sini terdapat angka 20% itu sama dengan 10% ditambah beta I dikali 18% dikurang 10%. Yang berikut ada 10% sama dengan beta I dikali 8%. Jadi dapatnya 1,25%.
Perkenalkan, nama saya Jacinta Landuna Hatar, NIM 111979. Di sini saya akan menjelaskan terkait beta portofolio. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui sekuritas banyaknya investasi, return harapan, dan beta. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, sekuritas FF investasinya 20 juta dengan return harapan 0,10 dan betanya 0,90. Sekuritas BGG yaitu 5 juta dengan return harapan 0,12, betanya 0,95. Begitupun dengan HH, banyaknya investasi yaitu 10 juta dengan return harapan 0,15, betanya 1,20, dan II 15 juta 0,15 dengan betanya 1,30. Di sini diminta yaitu tentukan return harapan dan risiko suatu portofolio yang terdiri dari 4 saham, FF, GG, HH, dan II. Dan ini cara kerjanya, yaitu yang pertama itu bobot portofolio dihitung terlebih dahulu. Jumlah dana yang diinvestasikan adalah 50 juta. Maka sebanyak 20 juta dibagi dengan 50 juta sehingga menghasilkan 40% yang diinvestasikan pada saham FF. Dengan cara yang sama, dana yang diinvestasikan pada GG, HH, dan II secara berurutan sebesar 10%, 20%, dan 30%. Selanjutnya kita tentukan return harapan portofolionya, yaitu dengan cara ERP sama dengan 0,4 dikali 0,10 ditambah 0,1 dikali dengan 0,12 ditambah 0,2 dikali dengan 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,7. Di sini kita selesaikan dulu perkaliannya, baru kita lanjut ke penjumlahannya sehingga menghasilkan 0,133 atau 13,3%. Langkah berikut yaitu dengan cara mencari beta portofolio. BP sama dengan 0,4 dikali beta saham FF ditambah 0,1 dikali beta GG ditambah 0,2 dikali beta HH dan 0,3 dikali beta II. Yaitu 0,4 dikali 0,9 tambah 0,1 dikali 0,95 tambah 0,2 dikali dengan 1,2 tambah 0,3 dikali 0,13 dan hasilnya 1,085. Sekarang kita masuk di pengujian CAPM. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CAPM adalah yang pertama itu risiko dan return berhubungan positif. Artinya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula returnnya. Yang kedua yaitu ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio. Sekarang kita masuk pada pengujian CAPM, yaitu dapat menggunakan persamaan berikut. RI sama dengan A1 ditambah A2 dikali beta I. Dalam hal ini, RI sama dengan rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu. Beta I sama dengan estimasi beta untuk sekuritas I. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian, dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pada risiko pasar selama periode tersebut. Selanjutnya kita masuk di teori penetapan harga arbitrase. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah arbitrase pricing theory atau APT. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti hanya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena adanya asumsi bahwa
return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Oke. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Adwan Umbano Konda. Saya akan melanjutkan materi model APT. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko, sehingga RI sama dengan E atau RI tambah BI1 F1 tambah BI2 F2 tambah sampai dengan tambah BIN Fn tambah EI. Dalam hal ini, RI sama dengan tingkat return aktual sekuritas I. E atau RI sama dengan return harapan untuk sekuritas I. F sama dengan deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya. BI sama dengan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. EI sama dengan random error. E atau RI sama dengan A0 tambah BI1 F1 tambah BI2 F2 tambah sampai dengan BIN Fn. Dalam hal ini E atau return harapan dari sekuritas I. A0 sama dengan return harapan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0. BIN sama dengan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. F sama dengan premi risiko untuk sebuah faktor. Misalnya, premi risiko untuk F1 adalah I atau F1 kurang A0. Risiko dalam APT didefinisi sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro atau BI, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Pada dasarnya, CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan suatu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa dimasukkan sebagai faktor risiko. Misalnya Chen, Roll, dan Ross 1986 mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama, perubahan tingkat inflasi, 2, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, 3, perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, 4, perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi.